ini neo Orba sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Juga karena kasus 27 Juli ini terjadi reformasi. Ya, kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers, dulu pers dibelenggu itu. Terima kasih Bung Boni, selamat pagi Pak Sekjen, Wilson dan teman-teman DPP dan saudara-saudara sekalian, teman-teman wartawan, merdeka! Merdeka! Ya, aku harus ngomong apa lagi, semua udah diborong Wilson. Itulah cerita bahwa tahun 96 kita bersama-sama di tempat ini, itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Karena tidak ada kuda tuli atau tidak ada 27 Juli, maka tidak ada reformasi. Tidak ada reformasi, itu adalah reformasi tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani bisa jadi bupati wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong. Cucunya juga songong ya kan? Nah itu lain kejadian. Tadi Bung Wilson udah cerita panjang lebar. Tapi itu karena reformasi loh. Dulu kan semua kita tahu bahwa yang bisa jadi pejabat dari LKMD, RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar. Tapi karena ada terjadi peristiwa 27 Juli, ada reformasi, maka ada satu perubahan yang dahsyat. Yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai. Tadi Bung Wilson cerita bahwa ada satu gerakan rakyat yang luar biasa. Kebetulan kalau saya memang struktur partai yang di dalam PDI Segi Lima menjadi Promek, menjadi PDI Perjuangan sekarang. Saya dulu masih DPC Kota Tangerang. Udah mendapat isu bahwa kita mau dibelah nih. Nah kadang orang lupa cuma 27 Julinya aja, tadi udah sedikit disinggung. Tapi sebelumnya itu ada terjadi insiden Gambir. Kita ingat ada Sopan Sopyan, ya kan, ada juga Mas Agung waktu itu. Nah itu kita dulu rame-rame mau ke Depdagri sebetulnya. Mau protes persoalan kok yang aku sama si Soeharto itu Yogi S. Mehmet, mereka Suryadi. Tapi kita udah digebuk duluan di Gambir. Saya ingat betul saya diselamatkan Pak Pangat, Ketua DPC Jakarta Barat. Walaupun dimasukin taksi, taksinya juga dihancurin, digebukin semacam-macam. Itulah dulu rejim Soeharto. Tentara ada di sana. Yang punya duit ada di sana. Birokrat ada di sana sampai RT RW semua. Megawati hanya punya kekuatan rakyat. Dulu kita cuma dengan ikat kepala, Mega pasti menang, pasti menang. Tapi karena kekuatan rakyat yang solid, Megawati bisa menang dan menumbangkan diktator otoriter Soeharto yang 32 tahun berkuasa. Nah ini yang akan kita tumbuhkan kembali. Kalau besok kita awali dengan ke Komnas. Kita dengan long march 3.000 orang lebih, coba kita tunjukkan. Yang tadi di situ bilang lawan, besok kalau nggak datang percuma loh. Lawan. Dulu kalau dibilang kau bisa bawa masa berapa? 500. Kalau sekarang bisa berapa? Duitnya dulu berapa? Wah udah kacau. Dulu nggak ada yang punya uang ke sana semua, militer di sana, penguasa di sana, yang punya duit di sana. Tapi karena Mbak Mega punya kekuatan rakyat. Dan kalau rakyat bersatu maka tidak dapat dikalahkan. Hati-hati tadi Bung Wilson bilang, ini neo Orba. Sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Boni, saya ibu, jangan sebut nama. Mbak Mega kan dari dulu gitu, udah jalur hukum. Mbak Mega itu orang yang paling santun banget.
Kita udah gregetan banget ya kan. Soeharto begini-begini, jangan jalur hukum. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama soal nanti ada yang ketelepasan. Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Itu ya kan, dari dulu begitu. Kalau nggak ada yang nakal gitu nggak jadi reformasinya ini. Memang masa terpimpin, tapi terpimpin biasa juga ada yang nakal sedikit. Nah teman-teman sekalian, peringatan 27 Juli sekarang ini ke 28 tahun. Saya udah pikir Pak Sekjen besok ini udah ada yang daftar, yang dulu masih cantik sekarang udah pada peot. Saya ketemu Mbak Ning, ingat dulu kita cipika, aduh pipinya udah mulai lembek. Terus saya tanya yang perempuan-perempuan, udah gimana? Gue pakai pampers kalau long march. Bayang udah pada pakai pampers. Besok long march itu Wanto, Klutuk udah banyak yang pakai pampers. Belum selesai juga 27 Juli. Kita sepakat panitia bagaimana mendesak Jokowi bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk menjadi dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat. Kan kemarin itu Jokowi mengumumkan pelanggaran HAM berat itu ada 12. 65, terus Lampung dan lain-lain termasuk Semanggi. Ini tentang 27 Juli nggak masuk pelanggaran HAM berat. Kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk dalam pelanggaran HAM berat. Setuju ya Wilson ya? Sangat setuju karena itu teman-teman ini yang ribut antara kita Suryadi, tapi kawan-kawan aktivis Aldera, Pijar, PRD juga dikejar di mana-mana. Ada juga yang kerja jadi pecat, yang punya usaha ditutup, termasuk klinik saya ditutup praktek ujinya, semua jadi ada dampaknya karena 27 Juli. Tapi kita di balik itu juga karena kasus 27 Juli ini terjadi reformasi. Ya, kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers, dulu pers dibelenggu itu. Ini teman-teman pers, makanya kalau Bu Mega suka marah-marah sama pers, ingat juga tuh, dulu karena kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi ABRI, sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi, bahkan lebih binal. Apa tuh, kalau anak binal kan lebih nakal, lebih biadab lah. Kalau kita nanti HP kita disadap, kita ngomong apa, semua si Klutuk ngapain nih, dia nulis apa, ngeri banget. Tapi kita nggak bisa kalau ngelawan sendiri, harus sama-sama. Setuju nggak di sini semua kita lawan bersama nih? Belum semua lu pada ngantuk, setuju nggak? Betul, setuju. Nah, kita harus lawan bersama. Jadi nanti pasti Pak Sekjen marah sama saya kalau ntar nya lawan Jokowi, pasti jangan Mbak Ning, jangan Mbak Ning. Kayaknya kita udah gregetan banget ya, masih Jokowi kurang ajar emang ada. Masa kita bilang kalau aku nggak apa-apa deh, pers bilang gitu, gue mah udah tanggung dari dulu yang masalah 65, Mbak Ning apalah, komunis apa, udah tanggung, udah bilangnya kata Ripka Ciptaning. Pak Jokowi memang kurang ajar. Loh, rapat di Komisi 9 kan saya bilang, siapa pembisik terakhir Jokowi, bilang sama Jokowi, kan aku bilang itu. Nggak apa-apa, emang Jokowi udah lupa, salah minum obat apa bagaimana ya. Jadi gimana itu udah lupa, pemimpin itu yang punya leadership akan ingat siapa yang membesarkan. Ya kan, kalau udah lupa bilangnya salah minum obat, jangan-jangan Jokowi. Harus ketemu saya dulu biar normal lagi. Kita suntik yang lain Wilson, gimana ya kan. Nah kalau saya gitu aja Boni, nanti Pak Sekjen lah yang panjang lebar. Kalau aku cuma pengen namanya dokter, itu pasti akan memberikan spirit melawan, atau biar tidur. Kalau nggak berani melawan, mendingan kalian tidur aja di rumah. Gue kasih obat tidur pakai kipas angin udah. Nggak usah tercatat dalam perlawanan. Tapi kalau mau melawan itu udah nggak bener. Tadi Wilson udah
panjang lebar menguraikan. Udah nggak bener Republik ini. Kita mau diamkan atau kita mau melawan, atau mau diem aja. Jangan tanggung. Kalau mau ngelawan jangan lawan enggak. Waduh, udah lawan aja. Ke zaman Orde Baru kita nggak pikir yang lain. Melawan aja. Nih yang muda-muda jangan udah nyaman-nyaman, keren-keren, nggak ngalamin kayak kita ikat kepala doang, lawan mega, yes, nggak pikir yang macam-macam. Saya dari Ciledug ke sini karena denger ini udah diserbu, bagaimana cara sampai sini, naik Metro Mini, pegang gitar, ngamen, biar nggak dimintain ongkos. Sampai juga di Diponegoro 58. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum 27 Juli kita juga dari perlawan peristiwa Gambir, dan itu juga harus terus diomong supaya peristiwa Gambir tidak hilang. Saya rasa begitu, Bung Boni, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Luar biasa Mbak Ning, tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Ning. Mbak Ning ini semangatnya tidak pernah padam, seperti bara api Bung Karno yang terus membara.